Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Helda Purwati. Di video kali ini aku mau sharing sama kalian semua tentang sejarah berpengalaman kerja aku. Dari mulai aku kerja di counter pulsa, gajinya cuma 400.000 per bulan, sampai dengan aku bisa kerja di PT Sanbe Pharma, dan sampai aku akhirnya bisa buka kontak sendiri. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video tentang tips dan tutorial lainnya. Do you wanna know? Oke, kita langsung aja dari mulai aku lulus sekolah SMK Farmasi. Aku lulusan SMK Farmasi pada tahun 2012. Aku termasuk orang yang kurang mampu, bahkan untuk bayaran sekolah aja aku suka nunggak. Dan yang aku tahu, sekolah SMK Farmasi itu adalah sekolah yang mahal. Dari mulai praktikumnya, apalagi praktikumnya kayak misalnya praktek buat alat-alatnya, apalagi bahan-bahannya ya. Kalau bahan-bahan farmasi kayak gitu emang agak mahal. Tapi alhamdulillah ada aja rezekinya untuk bisa bayar sekolah di SMK Farmasi. Setelah aku lulus dari SMK Farmasi kisaran pertengahan tahun 2012, di situ aku langsung ngelamar-lamar kerja. Tentunya sebagai lulusan SMK Farmasi, target pekerjaan yang aku cari tentunya waktu itu di bidang farmasi juga, kayak contohnya puskesmas, rumah sakit, sama pabrik obat. Nah, aku masukin lamaran kerja ke tempat-tempat kayak gitu. Pada suatu hari aku tuh ada panggilan kerja di PT Medion, waktu itu di Caringin, Bandung. Aku interview di sana, tapi nggak ada panggilan lagi, mungkin bukan rezekinya aku kerja di situ. Aku masih ingat waktu itu kisaran akhir tahun 2012, saudara aku nawarin kerja buat kerja di counter handphone kayak gitu. Gajinya cuma 400.000 per bulan. Nah, kalau aku pikir-pikir lagi, kalau misalnya aku kerja di counter handphone kayak gitu, nah aku pikirin itulah gak sebanding gitu ya. Waktu aku sekolah di SMK Farmasi yang biayanya itu bener-bener mahal, dengan aku kerja di counter handphone yang gajinya cuma 400.000. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi, daripada aku nganggur gitu ya, diem di rumah cuman rebahan aja, mendingan aku kerja aja buat sementara gitu. Nah, pas aku kerja di counter handphone itu, pernah waktu itu ada panggilan kerja dari Alfamart. Nah, waktu itu aku nggak ambil, aku nggak interview, nggak aku datengin, nggak tahu kenapa alasannya. Entah waktu itu emang waktunya nggak tepat, sama mungkin aku kurang minat aja waktu itu. Tuh ada panggilan kerja itu, aku udah kerja di counter pulsa. Kalian tahu nggak sih suka dukanya kerja di counter itu? Apalagi posisi counternya itu kan pinggir jalan raya. Jadi kalau misalnya ada motor mobil lewat itu berisik banget, nggak kedengeran. Apalagi ada yang beli pulsa terus nyebutin nomor handphone itu, misalnya 08 sekian-sekian, kadang itu nggak jelas nomor yang disebutin. Misalnya aku salah ngirim nomor, otomatis aku harus ngeganti. Nah, kalau salah kayak gitu, bosnya itu nggak mau tahu. Misalnya aku dikasih saldo nih 2 juta buat dikasih saldo buat 2 juta misalnya. Nah, itu harus habis 2 juta. Kalau misalnya nggak dihabis, berarti sisa saldonya ditarik. Pokoknya kalau misalnya kurang itu harus digantiin sama kita. Belum lagi kemungkinan lain, kayak contohnya misalnya salah ngembaliin uang atau kelebihan gitu, ngembaliin uang kembaliannya kayak gitu. Jadi padahal gajinya cuma 400.000. Kebayang gak sih kalau misalnya kebanyak kesalahan-kesalahan yang terjadi itu, sisa uang yang kita dapetin, berapa sih sisa gaji yang bakal kita dapet nantinya gitu. Selain itu juga, kalian tahu gak sih kalau kerja di situ itu nggak ada liburnya, jadi setiap hari Senin sampai Minggu. Nah, kalau misalnya kita pengen libur kerja, contohnya kita tuh kerja Senin sampai, contohnya ya, misalnya kita kerja Senin sampai Jumat. Nah, Sabtunya itu kalau misalnya kita pengen libur, berarti Minggunya kita harus full kerjanya dari pagi sampai malam. Atau kita misalnya pengen liburnya Minggu,
berarti Sabtunya kita harus kerja full seharian dari pagi sampai malam kayak gitu, jadi gantian gitu sama lawan shiftnya, liburnya gantian. Karyawannya cuma 2 orang waktu itu, aku sama saudara aku gitu yang jaga counter di depan. Tapi tetap aja aku jalanin karena aku butuh, lagi pula orang tua aku kerjanya waktu itu nggak jelas, jadi serabutan kayak gitu. Setelah 3 bulan aku kerja di counter, waktu itu aku ada panggilan kerja. Nah, kalian tahu nggak sih kalau panggilan kerjanya itu ke nomor handphone pacar aku. Aku lupa waktu itu aku lagi tukeran handphone atau ganti nomor HP gitu. Yang jelas waktu itu pacar aku kasih nomor aku yang sekarang, yang lagi aku pakai. Dan nelpon, ternyata panggilannya itu dari PT Sanbe Pharma, yaitu pabrik obat ada di Padalarang. Padahal aku juga lupa itu ngelamarnya kapan ya, ada kali ya 6 bulan lebih baru ada panggilan kerja. Nah, jadi buat teman-teman yang belum ada panggilan kerja, ditunggu aja, barangkali nggak nunggunya nggak sehari 2 hari kayak gitu. Nah, besoknya aku interview kerja. Waktu itu aku lupa lagi shift siang, kerja di counter itu apa emang tuker shift gitu sama saudara aku. Aku bener-bener speechless banget ada panggilan dari PT Sanbe Pharma, seneng banget gitu ya. Nah, besoknya aku berangkat interview, dianterin sama pacar aku. Waktu itu pacar aku, sekarang dia udah jadi suami aku. Dan di situ alhamdulillah banget aku tuh baru gajian. Jadi aku punya ongkos untuk buat pergi interview kerja. Pokoknya double banget senengnya. Dan aku lupa waktu itu aku lagi shift siang apa emang tukeran kerja gitu, tukeran shift gitu sama saudara aku. Kebetulan kan saudara gitu ya, jadi gampang lah ya negosiasinya sama saudara. Jadi aku waktu itu masuknya pagi-paginya aku interview kerja, kemudian sorenya itu jam 2 itu aku masuk kerja siang. Kalau kerja siang berarti aku masuk jam 2 siang, kemudian pulang jam 9 malam. Nah, pas interview kerja, kalian tahu nggak, saingan aku tuh berat-berat semua, karena cuman aku aja yang lulusan SMK, sedangkan mereka itu yang satunya ibu-ibu, yang jelas itu kalau ibu-ibu pasti punya pengalaman, kemudian yang tiganya lagi itu D3, lulusan D3 atau ada S1 gitu satunya. Kurang lebih mereka tuh berlima. Nah, setelah selesai nih psikotes, jam 12 istirahat. Kemudian selanjutnya ternyata kita tuh dibagi-bagi, nggak di satu bagian aja kita interviewnya. Aku kebagian sama, jadi saingan aku tuh jadinya cuma 1 orang yang D3. Nah, aku berdua sama yang D3 itu disuruh pergi ke oncology plan. Nah, jadi aku di situ interview berdua. Dan yang lebih bikin speechless-nya lagi, pas aku interview itu ditawarin jadi admin dong. Coba gimana nggak seneng, ya maulah aku, padahal yang ada di pikiran aku kerja di pabrik itu capek lah, ngangkat-ngangkat barang lah dan lain sebagainya. Dan pas saat psikotes juga aku di situ ngisinya bagian yang aku pengen itu bagian lab sama lapangan. Tapi ternyata lebih dari apa yang aku pengen. Aku jadi admin itu, aku ditawarin jadi admin itu benar-benar nggak ada di pikiran aku sama sekali. Sebenarnya aku tuh udah pesimis banget karena saingan aku itu D3, sedangkan aku SMK farmasi gitu ya, jauh banget sama mereka. Tapi aku tetap berusaha dan ngasih yang terbaik pas saat interview. Nah, udah beres interview sekitaran jam 2 siang. Nah, pas jam 2 siang itu otomatis aku udah telat dong masuk kerja. Sedangkan dari pabriknya itu ke gerbang jauh banget, itu harus jalan. Dari gerbang pun aku masih harus jalan lagi di jalan industrinya itu ke jalan utama yang tempat angkot umum gitu. Nah, dari angkutan umum ke rumah atau ke kantor itu sekitar kurang lebih 1 jam. Jadi aku nyampe di rumah itu kurang lebih 1 jam nyampe di sana. Nah, untungnya itu yang jaga counter itu kan saudara aku, jadi aku bisa negosiasi sama saudara aku. Sebenarnya aku nggak enak sama bos aku, kayaknya dia tahu tapi nggak ngomong kayak gitu. Aku nggak dimarahin, nggak apa-apa lah ya, sekali-kali gitu ya. Aku
Aku juga nggak bilang kalau aku ada interview. Nah kebetulan besoknya itu aku ada acara, jadi aku libur gitu kerjanya di counter. Ada acara diajakin gitu sama saudara yang punya counter itu buat jadi SPG makanan gitu. Aku juga kurang ngerti, nggak jelas. Pokoknya aku di situ didandanin, suruh pakai sepatu tinggi. Apa sih waktu itu aku lupa, yang jelas kayak apa ya, event Candi Borobudur kayak gitu, aku juga kurang paham. Nah di sana pokoknya aku kerjanya cuman disuruh jagain makanan catering kayak gitu. Dan pas aku lagi jadi SPG catering waktu itu, ternyata ada panggilan kerja lagi dari PT Sanbe Parma kalau misalnya aku itu diterima kerja dan hari Seninnya aku suruh masuk kerja dan bawa persyaratan yang diminta, kayak contohnya NPWP sama apa waktu itu ronsen. Nah itu kan bikin NPWP sama ronsen itu benar-benar butuh proses. Alhamdulillah waktu aku jadi SPG itu bayarannya 100.000 satu hari, lumayan dong buat ongkos dan buat biaya bikin persyaratan yang diminta. Nah setelah pulang dari situ aku juga ngomong langsung sama bos aku yang punya counter kalau misalnya aku mau berhenti kerja karena aku udah dapet kerjaan di PT Sanbe Parma waktu itu. Dan di situ kan dari setelah aku gajian sampai aku keluar itu aku kerja kurang lebih 1 minggu, aku digaji 100.000. Alhamdulillah banget, bersyukur banget, lumayan. Dan itu buat ongkos aku sehari-hari, buat jadi ongkos buat pulang pergi kerja di Sanbe. Aku mulai kerja di PT Sanbe Parma itu waktu bulan Maret 2013. Aku masih inget banget, itu hari spesial buat aku. Aku hari pertama kerja terus besoknya libur. Terus aku resign di PT Sanbe Parma itu tahun 2017. Waktu hamil 4 bulan aku resign bulan Juni. Aku nikah bulan Agustus tahun 2016. Nah sebelum aku waktu itu resign, aku masukin lamaran suami biar biasa kerja di PT Sanbe Parma. Sebelum dia kerja di PT Sanbe Parma, suami aku itu kerja di Alpamidi waktu itu tahun 2014 sampai 2016, jadi kisaran 2 tahun. Nah pas berhentinya itu dia itu diberhentiin, jadi langsung gitu diberhentiin kerjanya. Kalau nggak salah bulan apa ya, lupa, bulan Juli, kisaran bulan Juli. Sebelumnya suami aku tuh kerja di Alpamidi dari tahun 2014 sampai 2016. Waktu itu dia tuh berhentinya di Alpamidi itu karena di off, dan itu nggak dipanggil lagi. Jadi dia tuh berhenti kerjanya itu karena di off dan nggak dipanggil lagi. Waktu di off, kebetulan pas dia di off, besoknya ada panggilan kerja dari Sanbe. Coba, hebat banget kan? Baru aja libur 1 hari udah ada panggilan kerja dari Sanbe. Emang panggilannya lewat aku sih, karena waktu itu aku kan yang masukinnya, jadi panggilannya langsung lewat aku. Jadi aku disuruh langsung nyuruh suami aku datang aja langsung ke Sanbe. Nah pas dia interview kerja, alhamdulillah dia lolos, keterima kerja dan bisa kerja di PT Sanbe Parma. Dan yang harus kalian tahu, suami aku itu lulusan SMA. Buat lulusan SMA itu benar-benar susah banget untuk masuk Sanbe kalau bukan keberuntungan atau orang dalam. Ya kali ya. Nah ya kayak gitu. Jadi aku tuh beberapa kali masukin dia
lamarannya itu ke Sanbe. Jadi bukan sekali dua kali tapi berkali-kali gitu sampai berhasil. Nah tapi selain itu juga suami aku waktu itu punya nazar. Jadi kalau misalnya dia keterima kerja di PT Sanbe Pharma, dia mau saum selama 1 bulan. Dan waktu itu meskipun dia tuh membayar janjinya itu saum Ramadan, nggak apa-apa lah ya. Tapi bener dia tuh waktu saum Ramadannya tamat gitu ya. Padahal itu waktu lagi awal-awal kerja di Sanbe itu dia di bagian gudang ngangkatin box kayak gitulah, lumayan berat, tapi alhamdulillah dia tamat. Sedangkan aku ngelihat yang lain tuh pada godin gitu ya, pada makan gitu di bulan puasa. Biasanya kalau cowok itu kalau puasa suka ada bolong-bolongnya gitu ya, apalagi yang rokok gitu, dia kadang nggak kuat gitu buat puasa seharian. Nah setelah kurang lebih suami aku udah kerja 1 bulan di PT Sanbe Pharma, karena udah ada rencana dari awalnya. Aku nikah nih sama suami aku di bulan Agustus tahun 2016. Aku nikah di tahun itu, kemudian setelah aku hamil 4 bulan, waktu itu aku resign. Di tahun 2017-nya aku resign. Jadi yang nerusin aku kerja di Sanbe itu adalah suami aku. Ini tuh Sanbe Pharma. Aku mau sombong doang sama kalian biar kalian tuh lebih semangat lagi gitu ya cari kerjanya. Dan ini dia, ini waktu di Alpha Midi. Jelek banget sih di Alpha Midi. Mana ya? Alpha Midi blur ya. Ini ID card waktu dia di Alpha Midi, dan ini ID card dia di Sanbe. Alhamdulillah banget. Kalau aku nggak punya ya ID cardnya, soalnya pas aku resign itu semuanya harus dibalik-balikin ke Sanbe gitu. Nah dan akhirnya setelah kurang lebih 2 tahun nikah, kan asalnya aku ngontrak ya di Padalarang, di sekitaran deket-deket pabrik gitu. Aku pindah nih kontrakannya ke daerah, ke Raja Mandala, ke daerah aku, ke deket rumah orang tua aku. Waktu itu aku ngontrak di rumah saudara. Waktu itu ngontrak, dan sekarang alhamdulillah jadi milik sendiri rumahnya. Tinggal nyicilin aja. Masih nyicilin, doain aja semoga cepat lunas hutang-hutangnya, amin. Kalau nggak ngutang ya susah sih, gimana ya. Yang penting usaha lah ya. Apa juga kan harus usaha kita. Nah setelah aku tinggal di dekat rumah orang tua aku, nggak terlalu deket-deket amat sih, emang agak jauh. Akhiran pengen buka usaha gitu, karena kayaknya jenuh aja gitu kalau misalnya di rumah nggak ada kerjaan ya, maksudnya nggak ngasilin uang gitu ya. Jangan berisik. Jadi nah setelah aku pindah kontrakan, aku berinisiatif pengen buka usaha gitu, apa ya gitu, biar ada kegiatan yang menghasilkan uang gitu. Dan di situ aku berinisiatif untuk gimana kalau misalnya buka counter, dan akhirnya aku buka counter. Awal mulanya sih sebenarnya aku buka counter di depan rumah, tapi lama-lama kelamaan aku pindah buka counternya ke di rumah orang tua. Nah pindah di rumah orang tua, di sana aku kelola. Awalnya aku kelola sendiri, sampai akhirnya aku ajarin orang tua aku sama adik-adik aku yang tinggal di rumah buat bisa ngelola counter. Nah lama kelamaan aku tinggalin, dan aku kasih aja itu counternya, bisnisnya buat orang tua aku gitu. Tapi sejauh ini aku masih jualan pulsa. Kalau kalian mau beli pun counternya nggak gede-gede amat, tapi alhamdulillah bisa ngebantu perekonomian keluarga aku. Nah jadi gitu teman-teman, perjalanan tentang pengalaman kerja aku. Tetap bersyukur atas apa yang Allah kasih sama kita, karena setiap kita bersyukur Allah pasti akan menambahkan rezeki kita. Itu sih yang aku rasain dari pengalaman aku selama ini. Rezeki itu datangnya bisa dari mana aja, dari hal-hal yang kita nggak duga. Meskipun kita usaha ini, tapi mungkin rezekinya bisa aja datang dari usaha yang lain.
Jadi buat teman-teman yang lagi cari kerja, tetap berusaha dan usaha. Jangan lupa dibarengin juga sama doa. Setiap kita kerja cari uang, meskipun hasilnya itu cuma sedikit atau melelahkan, ada yang lebih penting daripada itu. Siapa tahu yang asalnya dari tukang cilok, kita bisa jadi bos cilok. Karena dimulai itu dari nol. Ingat, pengalaman itu yang lebih berarti daripada nilai. Nah, jadi segitu aja pengalaman yang bisa aku sharing buat kalian semua. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi motivasi buat kalian semua untuk tetap berusaha, semangat, dan tetap bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.